Saya punya kekurangan, yaitu gagap berbicara. Amalan apa yang saya buat penyakitku ini Pak Ustaz? Latihan ngomong. Beli tiang ini, tanya sama bapak tripod ini berapa harganya, ngomong kita di depan, ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ada yang ingin saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian, saya sebagai tuan rumah acara arisan ini, ngomong terus. Setelah itu ditonton, dilihat, ngomong. Udah agak lancar aku ngomong sekarang ya. Lihat lagi, seolah-olah bapak jadi tuan rumah arisan. Kepada para tetangga, sahabat, kerabat sekalian, bagi yang sudah datang harap maju ke depan karena masakan sosial. Seolah-olah ada orang di situ. Bapak berimajinasi, berhalusinasi. Itu usahanya. Nah, terus latihan. Banyak kawan-kawan saya yang gagap, latihan terus. Sekarang gimana Pak Ustadz? Masih gagap juga. Ada perubahan. Alhamdulillah. Ustadz, bayangkan Ustadz gagap. Titel LC, tamat dari Mesir, diundang orang ceramah. Assalamualaikum. Tapi ketika latihan, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, ini kuasa Allah. Allah kalau mau buat mudah sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Minta sama dia. Ini orang terlalu banyak memikirkan hidup sampai lupa siapa yang mengatur hidup. Banyak orang memikirkan rezeki sampai lupa siapa yang mengatur rezeki. Ini tak betul. Pergi pagi, pulang petang, pulas keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Mencari rezeki, tak pernah minta sama yang punya rezeki, minta sama dia. Tapi jangan gara-gara ini besok enggak bangun pagi, dibangunkan sama istrinya, bang, abang enggak kerja, kuserahkan sama Allah adina. Ini pun tak betul. Kita berusaha, langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, seimbang antara usaha dan doa. Saya tetap berdoa membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Saya dikomplain oleh jamaah pas saya mau ceramah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ustaz Somad, iya, itu kan doa Nabi Musa menghadap Fir'aun. Memangnya kami ini Fir'aun? Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan cacat dari lidahku. Lidah Nabi Musa itu cacat karena ketika Fir'aun nyuruh pilih mana Musa, pilih roti apa api, dipilihnya roti. Musa mau pilih roti, datang malaikat diarahkan ke api supaya tak jadi dipancung, kena lidahnya. Kalau ngomong dia celat, cacat, maka dia minta wafqahu qawli, gimana supaya aku ngomong orang lain paham. Jangan sampai kita ngomong berapi-api orang tak paham, orang ngangguk supaya kita cepat selesai. Kami seminar di hotel, yang ngomong profesor. Setelah setengah jam kawan saya nanya, mat ya, kau paham nggak? Enggak, saya bilang. Kenapa kita tidak paham? Gara-gara kita tak paham, itulah dia profesor. Kalau ente paham, namanya LCMA. Jadi saudaraku, tetap latihan. Adik-adik yang SMP, SMA gagap, tetap latihan. Apa itu dejavu dalam pandangan Islam? Dalam Islam tidak ada takdir memaksa manusia. Takdir itu ada memilih. Baca ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, sudah meninggal, mati syahid di bom di Suriah. Namanya Syekh Al-Buti. Al-Insan, nama kitabnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar, manusia antara memilih dan dipilihkan. Menjadi orang Sunda memilih atau dipilihkan Tuhan. Pernah tak malaikat dulu bawa kertas multiple choice, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak pernah. Saya Abdul Somad menjadi orang Melayu Sumatera bukan pilihan saya. Maka kita tak boleh ejek orang karena sukunya. Cina, tak boleh. Batak, tak boleh. Tak boleh kita ejek. Karena kita tidak pernah memilih, tapi ada saatnya memilih. Mau minum di gelas atau minum di botol? Memilih atau dipilihkan? Milih. Saya pilih gelas. Kenapa tak pilih botol? Payah bukanya.
Saya pilih ikhlas. Mau pacaran berzina atau nikah baik-baik meminang? Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Apa kata bapaknya? So sweet. Ini kita memilih. Jadi jangan kau katakan, kenapa kau ini sudah takdir Tuhan. Tak bisa. Dengan penuh kesadaran, pacaran, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Lalu ketika ditanya, kenapa kau hamil? Takdir Tuhan. Takdir dari mana? Kau dengan penuh kesadaran. Makanya pada zaman Umar bin Khattab ada orang ditangkap, dicambuk. Kenapa kau minum khamar? Takdir Tuhan aku minum khamar. Ini pilihan. Motornya dikunci, stangnya dikunci, ban depannya digembok, rantainya digembok, ban belakangnya pakai rantai besi diikat ke batang pokok palem. Begitu keluar dari masjid, palemnya disinsu orang. Ini takdir. Kita sudah usaha, tapi ketika kuncinya ditinggal, itu kita teledor. Itu sebab hukum akibat. Makanya kita disuruh memilih. Umar bin Khattab sampai di satu lembah kena penyakit ta'un. Ta'un artinya wabah pes. Kata Umar, ayo kita pindah ke lembah yang lain. Umar, ini takdir Allah. Kita pindah dari takdir tak baik ke takdir yang baik. Semua takdir Allah. Pindah ke takdir tak baik. Jangan ini anak mahasiswa pulang bawa transkrip nilai IP 2,0. Pak, ini IP. Kamu saya kasih uang tiap bulan belanja, kok IP-nya 2,0. Ayah terima saja, ini takdir Allah. Ketika terlambat sholat jamaah, kita ingin sholat jamaah. Bagaimana membedakan orang yang sholat jamaah dengan sholat ba'diyah? Tanyalah dia. Bang, ini ba'diyah apa jamaah? Ente nggak perlu tahu dia ba'diyah atau sholat fardu. Tepuk aja bahunya di belakang, ikut dia. Allahu Akbar. Dan yang diikut itu keraskan takbirnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan bangkit dari sujud ente nggak keras. Gimana dia mau tahu? Nggak mungkin dia intip dari belakang. Kuatkan takbirnya. Bahwa setelah selesai sholat imamnya ngaku, bro, aku tadi sholat ba'diyah, tetap dapat pahala sholat jamaah. Mazhab Syafi'i saja. Mazhab Maliki 2 tahun saya di mazhab Maliki Maroko, nggak ada tepuk-tepuk bahu ikut itu, tidak ada. Itu mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i imam sholat sunat, makmum sholat wajib, jamaahnya sah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Muaz bin Jabal sudah sholat dengan Nabi. Selesai itu dia duduk. Ketika dia duduk datang orang kampungnya. Muaz, ya kami mau sholat jamaah, ngambil barokah ente yang jadi imam. Muaz maju lagi jadi imam. Sholat Muaz yang kedua itu sunat, karena dia sudah sholat. Sedangkan makmumnya wajib. Itulah dalil mazhab Syafi'i, bisa sholat imamnya sunat, makmumnya wajib. Dalil kedua, ketika Nabi jadi imam sholat khauf, perang. Nabi jadi imam, makmum 2 baris. Makmum pertama jadi makmum, makmum kedua megang tombak mengawal. Setelah salam Nabi jadi imam lagi, makmum yang pertama mundur ke belakang, makmum yang belakang maju ke depan. Nabi sholat lagi. Sholat Nabi yang kedua itu sunat, karena sudah wajib tadi gugur. Itu dalil imamnya sunat, makmumnya wajib, sholatnya tetap sah menurut mazhab Syafi'i. Ustadz, saya baru berhijrah. Alhamdulillah, saya bisa menemukan Tuan Guru Abdul Somad. Alhamdulillah, sebagai jalan dan tuntunan hijrahku. Mohon Ustadz berikan saya ijazah sebagai jadi amal ibadah buat saya dan amal jariah. Ajaztukum jami'a muallafati wa marwiyati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua buku-bukuku. 99 tanya jawab salat, 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 masalah tanya jawab Ramadan, dan semua ceramah-ceramah dan hadis yang kuriwayatkan kuijazahkan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Darussalam Cibubur ini. Qabiltu artinya aku terima. Begitu tradisi ulama dulu,
dalam penerimaan hadis dan riwayat kitab. Yang paling tinggi sama. Saya meriwayatkan hadis, jamaah mendengar. Kalau sama cara meriwayatkannya haddatsani Abdus Samad. Yang kedua qiraah. Qiraah artinya murid membaca, guru. Murid baca kitab. An Abi Hafs an Ibnu Umar an Umar bin Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu illa wa rasulihi fa hijratuhu illa wa rasulihi faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa amra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Murid baca, syekhnya ngangguk. Yang lain meriwayatkan akhbarana qiraatan. Yang ketiga ijazah, aku ijazahkan. Nah, ijazah. Yang tak paham tanya ke ustaz. Kiai-kiai kita banyak. Semoga menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Jika saya kerja di perusahaan jasa, jika perusahaan itu mencari keuntungan dengan melebihkan harga, membuat harga lain seharusnya tidak dibuat ada agar dapat keuntungan, apakah gaji yang saya terima halal? Halal. Sedangkan saya bekerja tidak ikut dalam membuat keuntungan itu. Antum sebagai karyawan pegawai, kalau usahanya itu halal, gajinya halal. Yang tiga haram. Naha Rasulullah an thamanil kalbi. Tiba-tiba perusahaan itu jual anjing, haram. Wa mahril baghi, prostitusi, haram. Wa hulwanil kahin, upah dukun. Dia buka konsultasi nasib dan jodoh. Bila anda bintang Taurus tidak cocok dengan Pisces, karena kambing dengan ikan tak ada pertemuan. Itu haram, itu kerja di situ. Tapi ini jasa halal, maka halal hasilnya. Apakah sistem khilafah? Khilafatun nubuwah 40 sana. Kepemimpinan khilafah kenabian 40 tahun. 10 tahun Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Pas 40 tahun. Kenapa disebut khalifah? Karena dia pengganti. Pengganti itu disebut dengan khalifah. Makanya Abu Bakar gelarnya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan menegakkannya masih wajib apa tidak Pak Ustaz? Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Khilafah 10 tahun Nabi Muhammad, sudah. 30 tahun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Khulafaur Rasyidin, sudah. Khulafaul Ad, khalifah menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, berakhir dengan Turki Utsmani 1924, sudah. Pemimpin-pemimpin zalim sedang terjadi sekarang. Yang terakhir, yang kelima adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Bagaimana pandangan Ustadz tentang Perpu nomor 2 2017, Perpu Ormas? Ormas-ormas Islam ini tidak bisa dihabisi dengan apapun. Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, dibubarkan, naik PKI, bubar semua, tetap akan muncul lagi. Muncul. Kenapa? Itu janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama ini, na'udzubillah, 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 fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Maka tak pernah ada hilang. Pergi saya ke Makassar, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Pontianak, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Palembang, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi ke Cibubur, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Kelompok-kelompok ini akan tetap terus ada. Mereka bukan ustaz, mereka insinyur, mereka dokter spesialis, mereka orang-orang kaya konglomerat, tapi jiwa mereka jiwa ustaz. Casingnya tidak ustaz, celana jeans, bajunya jaket kulit, tapi signalnya ustaz. Ada pula bajunya koko, isinya hantu. Anak-anak bapak ibu yang tak punya bakat jadi ustaz, tak perlu dia jadi ustaz, tapi dia akan mengundang para ustaz di masa akan datang, mengajarkan talaqi hadis, mengajarkan tajwid, mengajarkan bagaimana membaca Quran yang benar. Dia talaqi qiraat dengan Imam Istiqlal. Itu yang penting ke depan. Di negara lain wajib adalah pajak, zakat. Bagaimana dengan pandangan Pak Ustaz? Di negara kita ini yang wajib adalah pajak, bukan zakat. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Jamaah nelpon saya tadi bayar pajak Ustaz. Terus petugas pajak mengeluarkan 2 juta
katanya bapak pajaknya dikurangi karena sudah bayar zakat. Itu sudah ada dalam undang-undang zakat kita. Tapi membayarnya ke lembaga yang resmi yang ada tanda buktinya. Siapa yang bayar zakat maka pajaknya berkurang. Nah, ini ada. Nah, ini real nyata jamaah kita. Ketika ditunjukkan maka berkurang. Makanya orang bondong-bondong bayar zakat di Malaysia. Kenapa? Karena berhasil dikeluarkan. Makin tinggi pembayaran zakat, pajak makin berkurang. Ini yang memperjuangkannya siapa? Anggota legislatif. Yang ngangkat legislatif itu siapa? Kita. Makanya nanti kalau datang caleg-caleg ke masjid kita bawa karpet, Bapak Ibu tolong coblos nomor 2 ya. Pak, kami nggak mau karpet kami sudah bagus. Tolong perjuangkan perda zakat, undang-undang zakat, perjuangkan ke depan. Ini masih proses terus supaya nanti makin hebat sehingga zakat ini bisa mengurangi pajak sama sekali.